Aku sedang menikmati hidup di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Lur. Hembusan angin laut dan indahnya pemandangan pantai bikin mataku kriep-kriep. Tinggal 5 watt iki. Bubuk cantik sebentar, bisa keles. Baik. Mbak Hani, Londol, kamu kok di sini? wah ngaget orang istirahat baik. Maaf, Londol. Pasir. Ya adalah, mau istirahat sebentar aja, kok susah tenan. Malah dikepret pakai pasir. Mbak ini mau kemana, Mbak? Mau nyari teripang, Dul, mumpung ini surut. Wah, cari teripang mah nggak di sini, Mbak. Sebelah sana tuh loh, Mbak. Gimana kalau kamu bantuin aku, Dul, nyari teripang? Boh, ayo, Mbak. Mbak Hani, mau dimasak apa tuh, Mbak, teripangnya, Mbak? Ada lah pokoknya, Dul. Atau kamu aja, Dul, yang nyari teripang. Biar aku yang nyiapin bahan, biar cepet. Ajakan Mbak Hani, yo nggak bisa aku tolak lah. Tidurnya nanti aja. Kalau perutku kenyang, tidurku pasti lebih nyenyak. Gampang itu. Makasih, Dul. Ya. Dul. Ya, Pak. Nanti teripangnya sekalian rebusin ya. Dibersihin sekalian. Iya, sekalian, Dul. Potong-potong sekalian nggak? Sekalian, wes, Dul, semuanya buat kamu. Oh, ya, Mbak, ya. Pulau Bawean di Kabupaten Gresik iki punya pantai yang kaya akan hewan dan tumbuhan lautnya. Yang mau aku cari kali ini namanya teripang. Kalau mau gampang sih cari teripang bagusnya saat pantai surut seperti iki, Lur. Kalau saat pasang laut datang, yo mesti halus menyelam. Teripang banyak tersebar di seluruh perairan pantai, baik yang dangkal ataupun dalam. Ada yang hidup di dasar laut berpasir, lumpur pasiran maupun dalam lingkungan terumbu atau bebatuan. Karena gerakannya lambat, jadi tidak terlalu susah untuk menangkap teripang di dasar laut dangkal. Cukup pakai tangan kosong, udah bisa kok, Lur. Teripang iki punya tubuh lunak dan elastis. Bentuknya juga bervariasi. Umumnya sih lonjong memanjang seperti timun. Makanya teripang dikenal juga dengan nama timun laut. Wes lah, aku rasa teripang yang kudapat sore ini udah cukup, Lur. Lagian demi menjaga kelestarian alam, ambil teripang secukupnya wae yo, Lur. Sesuai pesanan Mbak Hani, aku langsung membersihkan teripang. Caranya dengan direbus terlebih dahulu, Lur. Di pasaran, teripang memiliki harga yang cukup tinggi. Sekilonya mencapai 50 juta, Lur. Maklum deh, hewan mungil iki tinggi nutrisi dan punya banyak manfaat. Biasanya teripang akan dikeringkan untuk dikirim ke pabrik-pabrik besar industri pangan, obat dan kosmetik. Makanya tidak banyak masyarakat yang menyantap teripang untuk menu sehari-hari. Tapi bukan berarti teripang tidak enak dimakan yo. Justru iki panganan spesial, Lur. Nah, kalau udah direbus, membersihkan teripang jadi lebih mudah. Cukup kerok untuk menghilangkan sisa lapisan lendir pada bagian luar tubuh teripang. Sekarang tinggal belah untuk membuang kotoran di dalamnya. Di habitat aslinya, teripang menyantap plankton dan menyerap kandungan zat organik di dalam lumpur atau pasir. Jadi, biasanya bagian dalam tubuh teripang yo penuh dengan air atau pasir, Lur. Sip lah. Terakhir tinggal kupotong-potong air tripangi biar mudah menyantapnya. Nggak usah besar-besar yo. Ayo, Lur, kita tengok Mbak Hani. Kelihatan nih dia udah sibuk tuh sama bahan baku masakan nih. Bahan-bahannya ada gula, wijen, ketumbar, cabai rawit, garam, bombay, lemon, bawang,
kacang tanah, saus tiram, kecap asin, tepung maizena, tomat, wortel, dan daun bawang. Kata Mbak Hani, dia mau masak olahan Chinese food, namanya kung pao, Lur. Lur, kung pao atau gong bao adalah hidangan yang berasal dari provinsi Sichuan yang terletak di barat daya Cina. Saat masuk ke Indonesia, ternyata resep sajian kung pao cocok dengan selera masyarakat kita. Apalagi resep dan bahannya cukup mudah didapat. Supaya ada tambahan vitamin nih, bisa kok pakai wortel kayak Mbak Hani iki. Mbak Hani, Dul. nih tripangnya udah siap. Wah, makasih, Dul. Mbak, tapi nanti kalau matang aku panggil ya Mbak ya. Iya, siap, Udah Dul. lapar nih. Wah, siap. Ya, Oke, tinggal dulu ya. Dul. Iya, Dul. Lanjut yo Mbak, jangan lupa iris dan geprek jahe supaya pedesnya makin alami. Nah, berhubung tripangnya udah bersih dan terpotong-potong, Mbak Hani tinggal meraciknya wae, Lur. Bikin yang enak yo Mbak. Marinasi tripang dengan tambahan sedikit garam dan gula pasir supaya makin kenyal-kenyal. Bisa tambah tepung maizena secukupnya, Lur. Diamkan sejenak tripangnya sembari potong tomat merah biar ada seger-segere. Kalau minyak udah panas, irisan bawang dan bombay yang pertama masuk duluan. Iki penting, Lur, supaya selanjutnya aroma masakan makin wangi. Sebelum gosong, tuang sedikit air ke tumisan. Selanjutnya, potongan wortel bisa masuk duluan biar dapat empuknya, Lur. Sekarang giliran tripangnya yo. Iya, Lur. Berhubung tripang tadi udah sempat direbus, kali ini masaknya ya udah perlu terlalu lama. Tripang yang terlalu lama direbus bisa mengubah tekstur alaminya. Salah-salah nanti malah alot kayak sandal jepit, Lur. Lanjut, Lur. Kalau air sudah mulai menyusut, tuang kecap asin, kecap manis, dan saus tiram sebagai penambah cita rasa. Nah, supaya ada krenyes-krenyes sih, kung pao kudu wajib pakai tambahan kacang. Bisa kacang mete atau kacang tanah juga boleh. Tinggal peras jeruk untuk memberi sentuhan rasa asam. Gimana Mbak? Kalau kurang pas silahkan koreksi rasanya yo. Sip lah. Terakhir tinggal tomat dan daun bawang, lalu tunggu hingga matang. Mantep iki. Nah, iki lur hasilnya. Kung pao tripang dari Pulau Bawean. Makin cantik dan menggugah dengan taburan wijen di atasnya. Udah ndak sabar pengen kulahap. Biasanya kan kung pao terbuat dari daging ayam. Lah iki pakai tripang yang harganya mahal. Tekstur tripangnya lembut dan kenyal, mirip seperti tunjang pada daging sapi. Tripang iki kaya akan kolagen. Itu loh, sejenis protein yang mampu menjaga kesehatan kulit. Makan tripang berarti bikin kulit glowing dan gak gampang keriput loh ibu-ibu.